Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas manajemen I akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul mengelola lingkungan globalisasi. Anggota kami terdiri dari saya, Irfan Wahyu Agustino, NIM 2021 1016031144. Saya Erlin Virgianti dengan NIM 20210160311463. Saya Raditya Suryogi dengan NIM 2021 101603111483. Saya Siti Aminatus Sa'diyah dengan NIM 2021 101603 11476. Mengelola lingkungan globalisasi. 1. Sejarah singkat globalisasi. 2. Kasus untuk melawan globalisasi. 3. Berbagai tipe organisasi internasional. 4. Bagaimana organisasi go internasional. 5. Mengelola dalam lingkungan global. Sejarah singkat globalisasi. Globalisasi telah masuk dan keluar dari nikmat selama berabad-abad. Misalnya, globalisasi sangat populer selama abad ke-19. Industrialisasi mendorong manufaktur berbiaya rendah, dan skala ekonomi mendorong menjangkau pasar global. Inggris Raya adalah negara adidaya ekonomi global dengan koloni di seluruh dunia. Prancis sementara itu memaksakan pemerintahan kolonial atas sebagai besar Afrika. Setelah Perang Dunia I, bagaimanapun ada kembali kebijakan proteksionis, dan itu berlangsung hingga pertengahan 1940-an dan akhir Perang Dunia II. Maka dimulailah periode panjang globalisasi yang berkembang. Berikut adalah beberapa sorotan serangkaian kesepakatan, institusi, dan peristiwa yang sedang berlangsung yang membentuk perdagangan global. 1. Dana Moneter Internasional didirikan pada tahun 1945. 2. Bank Dunia didirikan pada tahun 1945. 3. Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan pada tahun 1948. 4. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan pada tahun 1961. 5. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara pada tahun 1967. 6. Forum Ekonomi Dunia pada tahun 1974. 7. Margaret Thatcher terpilih sebagai PM di Inggris Raya pada tahun 1979. 8. Ronald Reagan terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 1980. 9. Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. 10. Uni Eropa pada tahun 1992. 11. Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara pada tahun 1994. 12. Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 1995. 13. Organisasi Kerjasama Shanghai pada tahun 2003. 14. Kami adalah Gerakan Protes 99% pada tahun 2011. 15. Dibuat di Cina 2025 pada tahun 2015. 16. Suara Inggris untuk keluar dari Uni Eropa pada tahun 2016. 17. Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016. 18. Kemitraan Trans-Pasifik pada tahun 2016. Dan terakhir NAFTA 2.0 pada tahun 2018. Kasus untuk melawan globalisasi. 1. Argumen menang-menang. Dengan mengkhususkan diri pada produk atau jasa yang memiliki biaya produksi terendah, suatu negara mampu bersaing dengan baik di pasar global. 2. Bukti manfaat globalisasi. Barang dan modal bergerak tanpa batas melintasi perbatasan. Perbaikan dalam komunikasi dan teknologi pengiriman autoscreen global lebih layak. Negara-negara berkembang makmur. Dan konsumen di negara berkembang diuntungkan dengan harga yang lebih rendah. 3. Kelemahan globalisasi, yaitu alasan utama kelas menengah di Amerika Utara dan Eropa menderita stagnasi upah. Perusahaan global mengirimkan produksi dan pekerja dari negara-negara
dengan biaya tenaga kerja tinggi ke negara-negara berkembang di mana upah rendah berlaku, dan upah tetap rendah di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris dengan memungkinkan masuknya imigran. 4. Globalisasi hari ini. Globalisasi akan tetap ada dengan alasan pertama, butuh waktu puluhan tahun untuk membangun infrastruktur dan rantai pasokan yang mendukung perusahaan global saat ini. 2. Ada banyak bukti bahwa perdagangan bebas bukanlah penyebab pengangguran, melainkan sebenarnya adalah teknologi. 4. Apa artinya ini bagi manajer? Dengan globalisasi yang tampaknya akan tetap ada, para manajer dan calon manajer perlu memastikan bahwa mereka memiliki sikap dan keterampilan yang dibutuhkan manajemen global. Ketiga adalah berbagai tipe organisasi internasional. Yang pertama adalah DuPont, mulai berbisnis di Cina pada tahun 1863. Yang kedua adalah H.J. Heinz Company memproduksi produk makanan di Inggris Raya pada tahun 1905. Yang ketiga adalah Ford Motor Company mendirikan cabang penjualan luar negeri pertamanya di Prancis pada tahun 1908. Pada tahun 1920-an, perusahaan lain termasuk Fiat, Unilever, dan Royal Dutch Shell telah go internasional, tetapi baru pada pertengahan 1960-an perusahaan internasional menjadi sangat umum. Berikut adalah cara organisasi go internasional. 4. Bagaimana organisasi go internasional? Yaitu dengan cara 1. Investasi minimal dapat memulai dengan sumber global. 2. Ekspor produk ke negara lain. 3. Impor produk dari negara lain. 4. Lisensi atau waralaba. 5. Ketika sebuah organisasi memperoleh pengalaman di pasar internasional, manajer dapat memutuskan untuk melakukan lebih banyak investasi asing secara langsung. Salah satu cara untuk meningkatkan investasi adalah melakukan aliansi strategis. 6. Setelah manajer dapat memilih untuk berinvestasi langsung di negara asing dengan mendirikan anak perusahaan asing sebagai fasilitas atau kantor yang terpisah dan independen. Anak perusahaan dapat dikelola sebagai organisasi multidomestik atau organisasi global. 5. Mengelola dalam lingkungan global dibagi menjadi 6, yaitu 1. Lingkungan politik hukum. Manajer perlu mengetahui undang-undang di berbagai negara tempat organisasi mereka beroperasi dan tetap mengikuti perubahan hukum. 2. Lingkungan ekonomi. Manajer harus menyadari isu-isu ekonomi ketika melakukan bisnis di negara lain, seperti memahami jenis sistem ekonomi suatu negara dan masalah yang harus dipahami manajer, yaitu nilai tukar mata uang, tingkat inflasi, dan kebijakan politik. 3. Lingkungan budaya. Organisasi memiliki budaya yang berbeda tiap negara, yang membentuk perilaku dan keyakinan tentang apa yang dianggap penting, seperti penelitian Sodeso yang menghasilkan 6 matriks untuk mengukur dan menunjukkan kinerja. 6 matriks tersebut adalah 1. Lingkungan fisik, 2. Interaksi sosial, 3. Kesejahteraan, 4. Pengakuan sosial, 5. Efisiensi, dan yang ke-6 pengembangan pribadi. 4. Kerangka Hofstede untuk menilai budaya. Grid Hofstede menemukan 5 dimensi budaya nasional yang membantu manajer lebih memahami perbedaan antara budaya nasional, yaitu 1. Individualisme atau kolektivisme, 2. Jarak kekuasaan, 3. Penghindaran ketidakpastian, 4. Pemeliharaan prestasi, 5. Orientasi jangka panjang atau pendek. 5. Kerangka global untuk menilai budaya. Terdapat 9 dimensi di mana budaya nasional berbeda, yaitu 1. Jarak kekuasaan, 2. Penghindaran ketidakpastian, 3. Ketegasan, 4. Orientasi manusiawi, 5. Orientasi masa depan, 6. Kolektivisme institusional, 7. Diferensiasi gender, 8. Kolektivisme dalam kelompok, dan 9. Orientasi kinerja. 6. Penerapan pedoman budaya. Ketika manajer diberi tugas asing atau hanya bekerja dengan seseorang dari budaya yang berbeda, maka mereka harus dapat menyesuaikan dan mengatasi perbedaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.